Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anggota BBDR Batanghari Belajar di Rumah. Hari ini saya membaca buku ini, Total Habibi, dalam rangka Hari Kunjungan Perpustakaan. Saya juga ikut berpartisipasi. Ini adalah buku yang favorit, salah satu favorit saya, tentang bercerita tentang Pak Habibie. Jadi ini tokoh inspiratif bagi saya. Di buku ini diceritakan tentang perjuangan beliau belajar di Jerman, penderitaannya, perjuangannya gimana sampai dia berhasil dikenal sebagai Mr. Crack, ya, penemu teori sayap pesawat. Dan di sini semuanya diceritakan, termasuk kisah cintanya dengan Ainun. Ya, ini adalah salah satu buku yang favorit saya untuk dibaca. Oh ya, di buku ini juga saya ada tanda tangan dari Pak Habibie, ya, karena di masa hidupnya beliau itu ada punya program ini, R80, pesawat R80 yang ini. Nah, saya bikin donasi gitu, dan kemudian nanti kalau misalkan pesawat R80 jadi, ada andilnya di situ. Nah, ini ada ucapan terima kasihnya dari Pak Habibie, ya. Ini dia. Beliau adalah salah satu tokoh inspirasi saya. Nah, buat R80 terbang lebih tinggi. Nah, kemudian terima kasih dari Pak Habibie. Ya, ini salah satu tokoh inspiratif saya, inspirasi banget. Semua kisah-kisahnya saya selalu ikutin di buku ini gitu, ya, dan juga buku-buku yang lainnya. Selain buku ini juga ada beberapa buku yang lainnya. Ini biasanya saya gunakan untuk mempelajari bahasa Inggris, ya, tentang metode-metode mengajar. Kemudian ini juga sama, beberapa buku tentang models of teaching, tentang model-model pembelajaran. Nah, kalau yang di bawah ini lebih cenderung kepada psikologi umum, konseling, ya. Ini ada parenting juga, dan ini tentang pengetahuan agama, beberapa koleksi tentang pengetahuan agama. Kemudian di sini lebih kepada motivasi, ya. Ini beberapa buku motivasi. Ini ada juga dari Habibur Rahman Siraji, sebuah novel. Kemudian ini juga lebih cenderung kepada buku-buku kepribadian, beberapa koleksi yang saya punya. Selain itu ada juga ini tentang buku-buku pembelajaran bahasa Inggris, ini cenderung ini juga. Dan ini ada kamus dan kumpulan puisi, ya, kumpulan puisi Remi Silado, karena saya suka sastra. Kalau yang sebelah sana itu paket-paket bahasa Inggris. Ada beberapa buku favorit saya, misalkan yang ini nih, ini adalah buku favorit, yaitu tentang modern Sundanis Putri, ya. Ini isinya pepatah dalam bahasa Sunda, jadi kalau misalkan saya kangen kampung halaman, saya baca buku ini. Nah, ini semuanya dalam dua bahasa, ya. Ini bahasa Sundanya, Aliwat Dina Kareta, dan ini bahasa Inggrisnya, Meeting on a Train. Jadi ini bilingual, buku ini bilingual, bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang ini tentang budaya Minangkabau, ya, The Minangkabau Traditionalist Response to the Modernist Movement. Jadi ini pandangan orang Minangkabau terhadap modernisasi. Untuk kegiatan ekstra di sekolah, saya biasanya menyusun sendiri kurikulumnya atau materinya yang akan diberikan ke siswa. Ini salah satu contohnya. Saya gunakan untuk untuk kegiatan ekstra. Jadi materinya saya sesuaikan dengan keadaan siswa saya. Nah, ini beberapa materinya, misalkan ini mulai dari awal. Ya, ini materi ini saya susun berdasarkan kemampuan siswa yang berbeda gitu. Kalau misalkan siswa saya di sekolah SD-nya belum dapat bahasa Inggris, jadi disesuaikan, ini sangat sesuai sekali. Kemudian ada juga ini, karena saya suka bahasa, ini salah satu buku
Bahasa Daerah Kabupaten Batanghari. Kebetulan saya dan teman saya juga yang nulisnya. Ini fotokopiannya guys. Kebetulan saya dan teman saya yang menulisnya. Ini berisi tentang bahasa daerah khususnya di Kabupaten Batanghari. Sejarah, kemudian perasa-perasa atau kata-kata yang berlaku di Batanghari. Nah, ini rahasia bisnis orang Korea. Jadi gimana Korea ini bisa berhasil dibahas di buku ini juga. Jadi selain buku-buku tentang mengajar ini, saya juga suka tentang ya bisnis juga politik gitu ya. Nah, ini basis tentang Korea, kemudian ini tentang politik tim Bush ya, Presiden Amerika. Di sini juga dibahas tentang perjalanannya George Bush menjadi Presiden Amerika. Tentang politik juga saya suka, ini salah satu tulisan The Long Journey from Tomorrow to Self-Sufficiency. Di sini dibahas tentang perjalanan Indonesia masa Orde Baru zaman Presiden Soeharto. Penulisnya orang luar ya guys. Penulisnya ini Profesor Dr. Donald Wilson. Jadi tulis oleh orang luar dalam bahasa Inggris. Penulisnya ini membahas tentang Indonesia, tentang budaya, kemudian tentang Orde Baru, ideologi negara dan seterusnya. Jadi dibahas di sini tentang Indonesia pokoknya. Jadi orang luar menulis tentang Indonesia. Ya, ini juga bagus banget bukunya ya, yang menceritakan Indonesia dari segi atau dari sudut pandang orang luar. Inilah beberapa koleksi buku saya. Jadi kalau sekarang masa pandemi tidak bisa ke perpustakaan, bisa membaca buku yang ada di rumah, beberapa koleksi yang ada di rumah. Nah, mudah-mudahan buat kawan-kawan nih anggota BBDR juga semangat untuk membaca, karena buku adalah jendela dunia. Bisa kita mengetahui apapun dengan membaca buku. Biasanya saya membaca buku itu ditandain ya, kapan misalkan membacanya. Kita coba ambil yang ini. Nah, ini salah satu buku yang sudah dibaca tentang pengetahuan agama Islam ya. Biasanya saya selalu menuliskan kapan mulai dibacanya. Setiap buku yang saya beli nih contohnya dibacanya. Nah, ini dibacanya tanggal 22 bulan 9 tahun 2015. Berarti saya sudah membaca buku ini tahun 2015 ya. Kemudian di akhirnya biasanya saya tulis kapan selesainya. Ini dia. Ya, tanggal 29, berarti sekitar seminggu saya membaca buku ini. Jadi setiap buku yang saya beli, tipsnya supaya mengetahui kapan mulai dibaca dan kapan berakhir ya saya tulis di awal dan di akhir buku ini, mulai dan selesai membacanya. Nah, untuk membacanya biasanya saya tidak harus di ruangan ini. Jadi bisa di mana saja, kadang di ruang tengah, pokoknya yang penting bawa. Kalau misalkan mau bepergian, saya biasanya bawa buku-buku yang kecil, seperti ini. Misalkan ini, sebentar. Nah, kalau bepergian saya biasanya bawa buku-buku kecil seperti ini. Ini buku agama. Ini kalau bepergian. Nah, kalau di rumah biasanya saya tandain buku misalkan yang baru dibaca. Misalkan ini baru saya baca, ini yang atas ini baru saya baca, jadi saya taruh di atas. Jadi kalau yang bawah-bawah ini semuanya udah dibaca. Jadi kalau ada buku baru saya simpan di atas, kalau sudah baru di sini. Ya beginilah, ayo semangat membaca walaupun tidak bisa ke perpustakaan karena pandemi, kita tetap semangat membaca. Ya, inilah koleksi buku yang ada di rumah saya. Jadi ayo membaca, luangkan waktu, kemudian luangkan sedikit uang untuk mengisi pikiran kita dengan berbagai macam buku ini. Jangan lupa membaca, walaupun di masa pandemi tetap semangat, punya perpustakaan sendiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.